Hai guys, yang udah ngeklik video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dong. Happy watching. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Hongkong sekarang sudah malam guys. Saya baru selesai kerja. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu guys. Yang udah subscribe ataupun yang baru datang ke channel saya, silahkan tinggalkan komen. Nanti saya pasti datang silaturahim ke channel kalian. Hari ini saya bingung mau ngebahas apa, tapi saya pengen cerita kawan aja malam ini. Saya pengen bercerita tentang berita yang viral tahun lalu di Hong Kong pada tahun 2021, yaitu majikan versus ART. Jadi di Hong Kong ada 5 pekerja ART yang mengundurkan diri, resign dari satu bos dalam waktu yang sama. Nah, berita viral ini itu dikemukakan oleh majikannya sendiri guys. Curhat di salah satu TV Hong Kong guys. Nah, kebetulan majikan ini adalah istri dari mantan yang punya stasiun TV guys. Nah, saya nggak mau nyebutin stasiun TV-nya apa. Yang jelas majikan ini diwawancarai oleh stasiun TV mengatakan kesedihan hatinya bahwa dia ditinggalkan 5 pekerja ART-nya sekaligus dalam waktu bersamaan guys. Why? Kenapa? Kenapa pembantu ART kita-kita ini bisa ngebreak kontrak kepada bos dalam waktu bersamaan? Apakah mereka itu sudah sudah saling curhat di dalam kamar itu untuk untuk menyusun rencana untuk meninggalkan bos dikarenakan salah satu faktor? Pasti itu ada penyebabnya. Kita berhenti bekerja dalam satu rumah majikan itu pasti punya alasan. Nah, alasan apapun itu hanya mereka yang tahu. Berarti mereka sudah tidak nyaman bekerja dalam bos itu. Tapi kenapa? Why? Nah, ini yang menjadi perdebatan di tengah-tengah kita para buruh migran. Banyak orang yang menghujat dari bosnya ini sendiri. Ada juga yang pro dengan bosnya sendiri. Nah, kalian pasti tahu siapa yang pro dengan bos dan siapa yang pro dengan ART-nya. Oke, gimana sih ceritanya? Yuk, langsung aja. Jadi gini guys, majikan ini datang diwawancarai di stasiun TV. Nah, kalian bisa menebakkan kalau dia memiliki ART yang cukup banyak di rumahnya, berarti benar dia adalah orang yang kaya. Jelas secara tidak langsung. Jadi dia ini pada awalnya memiliki 8 pekerja ART, 2 supir, 6 6 ART yang membantu pekerjaan rumah tangganya. Nah, kisah awalnya itu dikarenakan bos ini namanya Michelle ya guys. Dia memperkenalkan dirinya bernama Michelle. Nah, Ibu Michelle ini awalnya memecat 2 pembantunya. Itu dikarenakan ada 2 alasan. Yang pembantu pertama, dia itu memberikan anaknya, oh ya, Ibu Michelle ini juga punya anak ya. Jadi ART-nya itu bertugas untuk bersih-bersih rumah dan menjaga anaknya. Nah, siapa yang ditugaskan menjaga anaknya atau bersih-bersih? Nah, itu kan urusan dapur mereka ya guys ya. Nah, singkat cerita kembali lagi, dia memiliki 2 asisten yang dipecat. Yang pertama itu dia membeberkan. Yang pertama alasannya karena satu asistennya ini memberikan makan anaknya yaitu daging sapi, tapi daging sapinya dia cincangnya tidak halus sehingga mengakibatkan anaknya ini tersedak dan menyebabkan muntah selama 8 kali. Wah, parah banget ya guys. Otomatis secara tidak langsung dibawa ke rumah sakit tuh anaknya. Nah, yang kedua, Ibu Michelle ini menemukan bahwa ART yang kedua yang dipecatnya ini, dia sudah mencuri cincin berlian seharga 100.000 dolar Hong Kong, atau kalau enggak Indonesia itu sekitar 200 juta. Logikanya, kalau dia memang ketahuan mencuri, harusnya dia lapor polisi dong. Itu bisa dikasusin. Itu udah pencurian besar banget 200 juta. Tapi entah bagaimana ceritanya, akhirnya tidak dikasuskan guys. Nah, akhirnya karena dia itu sudah tidak memiliki kesabaran terhadap ART itu, makanya dia memutus kontrak untuk 2 ART tersebut. Jadi sisa pekerja di rumahnya berapa? Ya benar, sisanya itu berarti 6 orang, 2 supir, 4 ART. Nah, ini konflik terjadi gara-gara yang 5 ini mengajukan untuk berhenti bekerja guys dalam waktu yang sama. Jadi sisa 1 sopir aja nih yang nggak ikut mereka ini. Yang jadi masalah, ART ini membawa polisi dan bagian KJRI lah,
apa namanya, yang melindungi mereka, konsultannya, untuk menjadi saksi agar saat dia ini memutuskan kontrak dengan Ibu Michelle ini tidak terjadi penuduhan pencurian atau semacamnya guys. Nah khawatir, ini pinter juga nih, ini kayaknya udah sekongkol ini yang 5 ini ya, mbak-mbak ini udah sekongkol kayaknya, sudah dengan pintar gitu mengantisipasi menghadapi majikan yang seperti ini, karena mungkin dia awalnya belajar dari dia yang memecat temannya itu. Nah akhirnya Ibu Michelle ini curhat sama media televisi, dia menyatakan kalau saya itu memperlakukan mereka itu dengan baik. Akhirnya Ibu Michelle ini mengajak reporter TV itu untuk room tour tuh di rumahnya. Nih coba kalian lihat, ini adalah kamar yang saya sediakan untuk ART saya. Nah dengan kondisi seperti itu, ini sangat layak untuk ART, kata beliau. Nah saya juga menyiapkan kulkas khusus untuk dia. Apa yang ada di sini silahkan dimakan. Nah ibaratnya dia ini berusaha menampilkan ke publik kalau misalkan apa yang dia lakukan ini udah semaksimalnya majikan yang baik sekali kepada ART-nya. Tapi kalau misalkan baik, kenapa mereka pada ngebreak bu? Itu pertanyaannya. Nah lanjut lagi. Nah setelah itu Michelle ini mencurigai bahwa ART yang 5 ini yang mau memutuskan kontrak dengan dia ini itu dikarenakan disuruh oleh agensinya, karena 5-5-nya ini dalam satu agensi guys. Ini dituduh kalau misalkan agensinya yang menyuruh mereka untuk melakukan break kontrak dengan dia, agar Ibu Michelle ini di blacklist dari imigrasi untuk tidak bisa untuk tidak bisa mengambil pembantu lagi guys. Itu curiganya Ibu Michelle. Nah akhirnya setelah room tour selesai, setelah curhat-curhat juga, dia juga sambil nangis, nggak tahu itu ungkapan kesedihannya atau kekecewaannya atau kesalahannya, namanya juga manusiawi ya guys ya, pasti dia juga pusing tuh, gimana tuh ART-nya udah kabur semua, rumahnya besar itu. Oh ya rumahnya di sini 7.000 SF, nih rumah saya aja ini 600 guys, berarti kalau 7.000 berarti 10 kali lipat dari rumah saya ini. Bisa ngebayangin kan, nih rumahnya kayak gini nih, besar kan? Iya besar. Terus lanjut lagi guys. Akhirnya dari versi reporter ini juga mendatangi agensinya, mengatakan dan mengkonfirmasi apakah benar bahwa ada sekongkol agen untuk kasus ini. Nah agen itu mengatakan bagaimana mungkin seorang pekerja 5-5-nya resign dalam waktu bersamaan kalau majikannya baik, tuh tanda tanya guys, kalau majikannya baik. Dan apa untungnya untuk kami, kata agensinya. Ini nggak ada untungnya sama sekali untuk kami. Dan mereka pun mencari bos baru itu tidak dari agensi kami. Jadi kami ini tidak ada urusannya. Nah itu dari pihak agensi guys. Nah agensi pun bilang ke reporter itu, nanti akan ada ART itu yang bersaksi untuk mengatakan alasan mereka itu resign. Nah akhirnya ditunggu dengan jadwal yang mau ketemu nih reporter sama yang ART yang keluarnya nih, ternyata ART itu memilih untuk tidak menemui dan tidak muncul di publik guys. Nah mungkin alasannya ya alasan khawatir juga ya, barangkali nggak ada yang mau, bos yang mau mempekerjakannya lagi karena kasus itu mungkin. Jadi ART itu salah satunya menulis surat guys, menulis surat mengapa dia itu resign dari bos yang ini, bos yang kaya raya ini guys. Suratnya dikasih tunjuk. Nah seperti ini suratnya, dan alasannya cuma mereka yang tahu ya guys ya. Kita di sini sebagai netizen hanya sebatas belajar dari kasus ini nih. Nah jadi guys, pengakuan dari supir yang nggak ikut resign juga nih, kan masih ada sisa satu tuh supirnya. Terus dia mengaku, ditanya sama reporter, kenapa kamu nggak ikut keluar? Terus si supir itu menjawab, saya ini nggak punya masalah apa-apa dengan majikan ini, dan saya juga bekerja sesuai dengan job saya. Jadi untuk apa saya keluar? Kenapa saya harus ikut-ikutan? Nah seperti itu guys. Nah terus si reporter ini bilang, apakah ada suruhan agensi untuk mengundurkan diri? Dia memilih untuk no comment guys. Oke, jadi ini bikin gempar tahun lalu guys, 2021. Dan semua teman-teman saya juga tahu, karena memang ini disiarin di TV guys. Sampai bos saya juga komentar tuh. Nah, sekarang yang tahu kasusnya ini Ibu Michelle dan 5 pekerja itu guys. Kita harus menghormati hak asasi mereka, mau bekerja atau tidak itu karena tergantung mereka sendiri, mereka yang menjalani guys. Cuma saya berpesan di sini,
Kalau misalkan kalian masih bisa bekerja, gajinya tidak telat, dan tidak ada kekerasan fisik di dalamnya, bertahan sampai finish kontrak ya guys. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian finish kontrak, nanti kalau misalkan ganti bos baru, itu kalian gak sulit dan gak harus pulang ke Indonesia dulu guys. Sekarang itu zamannya pandemi COVID guys. Pemerintah Hong Kong sedang menjalani proses pemutihan guys, pemutihan negara, karena negara juga lagi kolaps nih guys. Saya doakan juga Ibu Michelle juga bisa berubah ya guys. Jadi bahwa kita punya uang semata-mata, kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, ya kita juga akan ditinggalkan. Kita ini pekerja, kalau misalkan kalian memberikan hati ke kita, kita juga pasti sayang kok sama bos kita. Tapi kalau misalkan kalian semena-mena hanya karena uang, kita nggak ngelihat uangnya kok. Karena di luar sana juga gaji kita itu sama. Mereka membayar kita itu meskipun rumah mereka sederhana, mereka membayar gaji kita itu sama. Jadi meskipun kita tinggal di rumah mewah atau enggak, namanya ART dengan tanda tangan kontrak dengan gaji segitu, ya sama, mau bos kita kaya, mau bos kita sederhana, mau bos kita apa, nggak ada urusan. Kita itu bekerja, ya bekerja. Itu ibu majikan ya. Nah, buat kalian yang lagi pusing di rumah bos, tetap semangat guys. Tetap banyak-banyak istighfar, terus berdoa sampai finish kontrak. Saya doakan ya guys ya. Oke, dari kejadian ini kita banyak belajar bahwa di luar sana banyak orang yang tidak seberuntung kita. Makanya kalau misalkan kita di sini kerja masih dalam suasana yang baik, lanjutkan. Stop illegal worker. Jangan pernah menjadi ilegal. Jangan pernah menjadi pekerja ilegal. Seberapapun teman kita menjanjikan atau mengiming-imingi kita untuk menjadi kaburan, jangan. Gak ada untungnya buat kita guys. Tetap bertahan. Meskipun sesulit apapun kita harus menghadapi imigrasi, menghadapi interview lagi, menghadapi karantina lagi. Tetap jadi pekerja yang resmi. Mungkin itu aja cerita dari saya guys ya. Terima kasih yang udah dengerin saya sampai selesai nih. See you next vlog ya guys. Bye bye. Assalamualaikum.